Stok bahan bakar minyak di SPBU swasta minim sejak akhir Agustus 2025 lalu. Kita tanyakan langsung ke pemerintah apa kemudian respon dari Kementerian ESDM. Bersama kami sudah bergabung sambungan daring Mbak Dwi Anggia, Jubir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, dan juga Bapak Wisnu Peta Lolo, Ketum Asosiasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu keduanya, sehat selalu. Selamat sore, Mas Heranov, Mbak Anggi. Selamat sore Pak Wisnu, apa kabar? Kabar baik, Mbak Anggi. Baik, kedua-duanya sehat selalu, alhamdulillah. Saya mau ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Pak Wisnu, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian situasi terbarunya Pak di lapangan di sejumlah kota besar? Apakah terjadi kekosongan atau minim stok di SPBU swasta? Ya, kita menanggapi, pertama terima kasih ya buat CNN sudah mengundang kami. Memang sampai hari ini, apa yang kondisi yang ada, pemerintah juga sudah bersama-sama dengan pelaku usaha. Oke. Di mana dengan, kalau mau dikatakan seperti tadi kita lihat di awal, ada beberapa komentar daripada masyarakat, memang itu yang memang kondisi yang ada. Ya. Pada posisinya pemerintah sebenarnya sudah memberi kuota, yang dimana kuota itu diberikan persentasinya adalah 100% dari kebutuhan lalu plus 10%. Jadi sudah ada penambahan 110% untuk di tahun 2025 ini. Namun memang kejadian ini karena permintaan pasar masyarakat. Nah, ini kita ketahui SPBU swasta di Indonesia ini kurang lebih ada 4 yang beroperasi, yang seperti kita ketahui ya, di luar Pertamina. Jadi sebenarnya kelangkaan ini karena permintaan pasar masyarakat. Nah, kalau kita melihat antisipasi pada pemerintah, kebetulan kami pelaku usaha ini sudah dilibatkan khususnya oleh Kementerian SDM. Bahasan ini sebelum Agustus, itu di tahun 2000, sebelum Agustus, di Juli itu sebenarnya bahasannya sudah mulai, karena melihat permintaan pasar, sehingga kita mengestimasi daripada stok yang ada. Inisiatif dari seluruh para SPBU swasta ini sudah membuka komunikasi dengan pemerintah, dan pemerintah juga sangat terbuka menyambut, dan sampai hari ini bagiannya adalah mencari solusi seperti apa. Memang ada beberapa arahan daripada pemerintah dalam hal penataan. Dalam hal penataan, khususnya untuk kebutuhan bahan bakar yang kebutuhan daripada kuota SPBU ini, yang karena semua adalah kondisinya ada impor. Jadi ini kita lagi menunggu seperti apa kira-kira formulasinya daripada pemerintah. Pak Wisnu, penekanan saja, artinya di lapangan di sejumlah kota besar, di Jakarta, di Surabaya, kota-kota lainnya masih kosong, masih minim, atau seperti apa Pak? Nah, kondisinya saat ini memang terjadi pengurangan di setiap SPBU. Ya, pengurangan karena permintaannya pasar, walaupun sudah ada kuota yang diberikan oleh pemerintah sudah 110%, karena permintaannya besar, ya dengan sendirinya 110% ini ya tidak mencukupi dengan kebutuhan pasar. Tadi Pak Bahlil menyatakan 110% ini di tahun 2024 Pak. Di 2025 apakah masih sama 110% dan masih dirasa kurang? Nah gini, saya perlu menyampaikan dalam kesempatan ini, dan pemerintah ini hampir setiap hari ya dengan Kementerian SDM. Kemarin sempat terakhir kemarin sore juga dibahas, itu Kementerian SDM meminta kepada seluruh operator dan penyelenggara SPBU swasta ini untuk mereka berapa kira-kira kebutuhannya. Memang kebutuhan yang ada saat ini rata-rata itu permintaan pasar ya. Sekali lagi, permintaan pasar itu sudah mencapai sampai 250%. 200 sampai 250% dari beberapa SPBU swasta. Jadi ada minta penambahan 100% lebih begitu ya Pak ya, kondisi saat ini. Ya, ada penambahan permintaan dari pasar, penambahan seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa masyarakat yang diwawancarai. Mereka memintakan adanya penyesuaian agar mereka yang biasanya mengisi di salah satu SPBU swasta ini,
yang mungkin karena saya tidak berbicara kualitas ya, tapi saya berbicara keterbiasaan masyarakat ini dan kepercayaannya terhadap beberapa produk yang ada. Nah, mau tidak mau hari ini sudah mulai beralih kepada SPBU nasional. Baik, kita minta update-nya ke Mbak Anggia. Sudah dibicarakan juga ke Kementerian SDM bulan Juli, bulan Agustus. Mbak Anggia, apa respon Kementerian SDM dengan curhatan Pak Wisnu ini kurang nampaknya volumenya, Mbak? Oke, terima kasih Mas Heranov ya, Pak Wisnu, terima kasih. Mungkin penting kami jelaskan terlebih dahulu biar nggak mispersepsi di publik ya. Karena narasi yang beredar sekarang kan menyebutkan kuota impornya dikurangi, ditahan. Nah, kita luruskan terlebih dahulu nih. Benar yang tadi disampaikan dan juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri dalam beberapa kesempatan bahwa kuota di tahun 2025 ini bahkan sudah ditambah 10% dibanding tahun 2024. Artinya sudah 110% kuota untuk badan usaha swasta. Jadi satu yang kita luruskan bukan tidak diberikan kuota, tapi atau lambat, tapi kita sudah menambah bahkan 10%. Betul juga disebutkan bahwa market share-nya mungkin bertambah, benar sekali. Kita tidak bisa menutup mata peristiwa beberapa di awal tahun yang mungkin membuat public trust terhadap produk Pertamina barangkali begitu ya. Kami mengakui itu juga satu hal yang mungkin jadi faktor bahwa terjadi shifting. Tidak hanya itu, guna konsumen untuk BBM subsidi Pertalite di Pertamina juga mengalami penurunan. Mereka bergeser menggunakan BBM non subsidi. Artinya apa? Artinya itu bagus sekali dong untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. Jadi kalau disebut bahwa ini menghambat pertumbuhan BU swasta tentu tidak benar. Yang pasti pertumbuhan market share-nya luar biasa. Bahkan sampai di tahun 2025 ini sudah sampai di 11% untuk badan usaha swasta. Dalam hal ini pemerintah tentu juga mendukung iklim berusaha, iklim investasi bagi swasta juga untuk bisa berbisnis di dalam negeri. Namun juga penting dipahami bahwa pemerintah tidak membatasi kuota ini. Sudah ditambah hingga 10%. Kalau sempat lagi beredar harus satu pintu, ini juga harus diluruskan nih Mas Heranov, Pak Wisnu ya. Iya. Impor satu pintu lewat Pertamina ini bukanlah untuk jangka panjang dan selamanya. Ini adalah alternatif waktu short term, alternatif jangka pendek untuk sampai akhir tahun nanti. Kenapa? Karena balik lagi nih ke cita-citanya Pak Prabowo, Mas Heranov, bahwa tujuan Pak Prabowo ini kan kita mandiri secara energi, mengurangi gantungan terhadap impor. Ini yang salah satu kita lakukan sekarang. Kalau bicara mundur lagi, balik lagi nih kita ke asumsi APBN sebelumnya bahwa target impor kita sekian, lifting kita sekian. Nah, kita kan harus menjaga nih indikator APBN-nya juga. Jadi kita nggak bisa dengan serta-merta membuka keran impor sebesar-besarnya. Balik lagi, tidak bisa. Hal-hal sektor energi strategis seperti ini harus diatur oleh negara. Ini sesuai dengan juga pasal 33 ayat 2 dan juga ayat 3 bahwa sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak harus diatur oleh itu. Bukannya mekanisme pasar itu mengatur juga, Mbak, mekanisme pasar bebas tidak bergantung di satu pintu saja di Pertamina. Betul, sepakat. Kalau ada yang bilang monopoli itu kalau hanya Pertamina nih yang beroperasi di seluruh Indonesia, tidak ada SPBU swasta. Pak Wisnu nggak ada tuh sebagai komisaris di mana di salah satu BU swasta nggak ada. Artinya ini kan sudah ada market share untuk swasta sekian persen, yang untuk pemerintah sekian persen. Jadi kalau ada yang mengarahkan ke sana, ayolah kita sama-sama ini kan untuk apa ya namanya? Kita balik lagi nih, target utama kita kan untuk mencoba untuk kita bisa mandiri secara energi. Kita merasa untuk mengurangi kuota impor. Kuotanya dari Pertamina bukan berarti kita menambah kuota, enggak. Tapi di kuota Pertamina yang existing yang ada sekarang ini, itulah yang diminta oleh Pak Menteri untuk bisnis to bisnis dari badan usaha swasta. Iya, menggalakkan energi mandiri melalui Pertamina begitu ya Mbak ya? Bukan melalui Pertamina. Energi yang secara mandiri ini kita mengurangi kuota impor, intinya itu. Baik. Direspon Pak Wisnu, sepakat dengan satu pintu membeli ke Pertamina? Mas Heranov menggiring narasi melalui Pertamina ya, jangan menggiring narasi publik juga ke arah sana. Karena yang akan kita lakukan sekarang adalah mereka tidak dihambat impornya, swasta tetap diberikan. Kalau kuota habis ya kita pikirkan bersama, tapi untuk menambah kuota dengan semerta-merta dalam waktu singkat, buka keran impor ya nggak bisa begitu juga, karena kan kita harus mengatur
agar mekanisme pasarnya juga berjalan dengan baik. Saya tidak mengiring opini Mbak Anggia, saya cuma bertanya, ini kenapa satu pintu ke Pertamina? Itu pertanyaan biasa. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Karena kuota yang ada sekarang ya kuotanya Pertamina. Yang swasta semua kuota mereka sudah habis karena market share mereka bertumbuh tadi. Dan mereka minta tambah 100%, nah itu yang kita harus pikirkan kan ya. Baik, direspon Pak Wisnu? Oke. Jadi Mas Heranov, Mbak Anggi, saya pikir dengan kondisi yang ada ini, kami tahu pemerintah ini pasti punya niat baik terhadap kegiatan usaha ini. Karena terus terang saja, bagi para SPBU swasta ini, yang perlu dipertimbangkan adalah investasinya juga. Ini investasi terus terang saja dari kawan kami di sektor ini, dari salah satu baru saja mengakuisisi perusahaan swasta ini berapa bulan lalu, baru 2 bulan lalu. Namun dalam perjalanannya memang kondisi daripada kuota ini yang sudah dijatakan kepada SPBU tersebut, swasta tersebut, memang kalau kita melihat hampir merata semua dari 4 SPBU swasta ini, kuotanya semua menurun karena ya itu tadi saya mengatakan, ini karena permintaan pasar. Nah, namun niat baik pemerintah, karena kami ini tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan pemerintah. Saya selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penanaman Modal Asing, tentunya ini yang swasta asing ini benar-benar adalah memang mereka investornya. Kita ketahui, satu, saya perlu menyampaikan mungkin ini menjadi perhatian daripada pemerintah, bahwa satu investasi daripada SPBU swasta ini dengan total jumlah SPBU swasta nasional saat ini di Indonesia ini sudah digabung 4 itu belum mencapai sampai 500 jumlahnya. Dibanding dengan Pertamina yang jumlahnya sekarang ada 13 ribuan lebih gitu loh. Jadi yang menjadi pertimbangan kita, kami berharap solusi daripada pemerintah dengan kondisi yang ada. Mau seperti apa, mau ya tadi narasinya itu saya setuju. Kita tidak mengatakan bahwa harus lewat Pertamina, tidak. Tapi dari pemerintah seperti apa kira-kira solusi buat para pelaku usaha khususnya di SPBU swasta ini bisa mendapatkan permintaan. Karena ini kuota sudah ditambahkan, kami apresiasi penambahannya itu 10%. Namun dalam kenyataannya ini di bulan September ini tinggal dari 5 varian, rata-rata itu SPBU swasta tinggal memiliki 2 varian saja yang mereka miliki. Kemungkinan itu bulan depan sudah habis untuk varian-varian secara keseluruhan. Oleh karena itu banyak kami juga ini sementara merumahkan para pekerja-pekerja menunggu kira-kira finally kebijakan daripada pemerintah seperti apa, apakah ada penambahan kuota atau seperti tadi yang dikatakan dengan narasi katakanlah harus bekerja sama dengan Pertamina dalam hal untuk mengimpor. Saya pikir semua itu solusi. Paling kalau kita bekerja sama kan B2B, seperti arahannya Pak Menteri SDM, kami sudah sangat mengerti, dan kami juga kalau memang itu yang terbaik, kami mendukung arahan daripada pemerintah. Ya paling nanti antara SPBU swasta dengan Pertamina untuk bisa bekerja sama secara B2B dalam hal ini. Ya, silakan respon Mbak Anggia, solusi jangka pendek apa yang tadi ditawarkan dari pemerintah? Terima kasih Pak Wisnu mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah juga merespon. Mungkin kalau Pak Wisnu mencatat, kita mengundang semua pelaku usaha swasta ya untuk mencari solusi bersama. Ini artinya apa? Pemerintah tidak membiarkan begitu saja. Kita mengundang semua badan usaha swasta untuk bicara, mendengarkan apa kebutuhan dari rekan-rekan badan usaha swasta. Saya koreksi sedikit saja Pak Wisnu tadi, kalau disebutkan kuota yang terus menurun, nah ini yang agak mungkin kita luruskan sedikit ya Pak Wisnu. Kalau saya boleh kasih data dari tahun 2020 sampai 2025 untuk badan usaha swasta itu kuota impornya terus meningkat. Saya ambil contoh untuk salah satu badan usaha ini,
tempatnya Pak Wisnu. Di 2020 itu kuotanya 261 juta kiloliter. Sekarang di 2025 kuotanya sudah bertambah. Realisasi impornya itu di 487 ribu kiloliter. Artinya apa? Itu satu. Hampir semua badan usaha mengalami peningkatan kuota impor dalam 5 tahun terakhir. Artinya pemerintah tidak menahan untuk growth, untuk berkembang bisnisnya badan usaha swasta. Sama-sama. Cuman yang harus diatur adalah mekanismenya seperti apa begitu ya. Kita sudah mengumpulkan badan usaha, kita mendengarkan masukan dari semua badan usaha. Kita juga sudah meminta teman-teman untuk silakan diajukan berapa kebutuhannya masing-masing. Bukannya tidak ditambah loh ya. Silakan ajukan. Jadi Mbak Anggi, kalau kuota, makanya tadi saya katakan, kami apresiasi dari 100% sudah ditambahkan 10%. Namun karena permintaan pasar. Nah saat ini benar yang dikatakan Mbak Anggi. Dari level sampai kemarin Mbak Anggi, kami diundang terus nih sama Mbak Anggi. Jadi semua para board of director dari masing-masing itu semua hadir. Bahkan beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu dipimpin langsung oleh Wamen. Bahkan itu sampai buka-bukaan. Berapa sih kekurangannya? Nah ini tentunya saya juga sebagai pelaku usaha kepada teman-teman ini, kami menenangkan. Kita tunggu regulasi daripada pemerintah. Seperti apa kebijakannya. Yang jelas pemerintah ini memikirkan solusinya. Tidak mungkin. Karena ini SPBU swasta ini juga merupakan satu lapangan kerja buat para pekerja yang ada. Jadi tidak mungkinlah pemerintah ini dengan kondisi seperti saat ini. Baik, semoga. Ada respons singkat saja Mbak. Silakan Mau azan diajukan. maghrib? Ya. Jauh mana kebutuhannya silakan. Setelah itu mekanismenya, teknisnya kan kami tidak mau mendikte ya. Silakan langsung ke bisnis. Yang pasti kita tidaklah menghindari narasi bahwa untuk memenuhi tidak, tapi lebih ke menjaga ketahanan energi, kemudian juga kita untuk memantau pertumbuhan badan usaha swasta ini bisa bertumbuh tentunya dalam persaingan yang sehat tanpa mengorbankan negara. Mas Heranov, singkat, Mbak Anggi, satu kalimat saja. Singkat. Ini sebenarnya buat kami pelaku usaha ini pasti ada hikmahnya ke depan. Kita tahu beberapa kebijakan pemerintah lalu, stop ekspor. Nah ini impor. Nah akhirnya tumbuh di dalam negeri kan. Nah ini yang saya lihat Mbak Anggi, mudah-mudahan ke depannya yang kami harapkan dari kami ini pintu komunikasi tetap seperti kemarin terbuka, mengundang kami untuk bisa membahas sehingga ada solusi-solusi. Kira-kira itu ya dari kami. Nanti akan di-follow up oleh Kementerian SDM dalam kesempatan lain. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu berdua, Pak Wisnu Petalolo, Ketua Asosiasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Indonesia, dan juga Mbak Dwi Anggia, Jubir SDM. Selamat sore, Bapak Ibu, sehat selalu keduanya. Terima kasih. Mbak Anggi, makasih ya. Terima kasih Pak Wisnu.